Dan dikatakan di pasal 10 ini ayat 9, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nah, apa yang dikatakan di sana bahwa Yesus waktu mengutus mereka, beritakan kerajaan Allah sudah dekat, beritakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, lalu sembuhkan orang sakit. Lalu waktu mereka melayani, melakukan tugas itu, ada sesuatu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan tadi ayat yang ke 17 itu dikatakan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Bisa kita lihat ya. Waktu Yesus mengutus mereka, Yesus tidak mengatakan kamu juga nanti akan menaklukkan setan. Yesus katakan sembuhkan orang sakit. Itu tadi kan. Nanti kalau baca secara detail pasal 10 itu mulai ayat 1 sampai ayat yang ke 16 ya. Kita lihat di sana bahwa Yesus mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah lalu kemudian menyembuhkan orang sakit. Tapi waktu di lapangan pelayan itu ada sesuatu yang luar biasa, maka dikatakan juga setan-setan takluk kepada kami. Sebenarnya itu sangat menggembirakan ibu-ibu. Saya kira kalau kita sudah pernah melakukan tugas pelayanan ya kan, ketika orang menyambut firman Tuhan saja kita bersuka cita. Ketika ada orang bertobat kita pun bersuka cita. Kenapa? Karena dikatakan kalau satu orang bertobat itu surga pun bersuka cita, kan begitu ya, malaikat-malaikat bersuka cita. Nah, ketika kita misalnya mengusir setan dari orang yang kerasukan, itu juga satu pengalaman yang luar biasa. Ini sebenarnya pengalaman yang spektakuler secara rohani. Tapi Yesus mengatakan, bukan. Jangan letakkan sukacitamu kepada hal-hal itu. Nah, pencapaian rohani saja tidak boleh menjadi dasar sukacita terbesar kita, apalagi pencapaian dunia. Ya kan? Orang Batak apa? Amuraun, hasangapun, agabio. Ya, harta kekayaan. Apakah kita tidak bersukacita kalau ada kekayaan? Bersukacita. Apakah kita tidak bersukacita kalau ada anak-anak laki-laki dan perempuan di tengah rumah tangga kita? Bersukacita. Apakah kita tidak bersukacita kalau misalnya anak-anak kita berhasil? Bersukacita, bergembira. Tetapi Yesus mengatakan bukan itu sukacita yang terbesar. Nah, mari kita lihat ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saya cukup lama mendalami teks ini ya, dan saya rindu supaya kita mendapatkan ada yang baru dari apa yang sudah pernah kita dengar tentu, atau paling tidak menyegarkan kita kembali. Nah, pertanyaan sekarang bagi kita adalah, apakah kita sudah memiliki sukacita terbesar? Saya beberapa kali katakan ibu-ibu, sangat sedih kalau kita sebagai orang Kristen sampai sekarang tapi tidak memiliki kepastian keselamatan. Tidak ada dalam diri kita yang mengatakan bahwa saya nanti kalau mati pasti akan selamat. Pengajaran yang luar biasa dalam kekristenan kita, dalam Alkitab ini yang membedakan kita dari yang lain adalah karena adanya kepastian keselamatan, dan itu adalah sukacita yang luar biasa ibu-ibu yang dikasih itu. Nah, mari kita lihat di sini. Nah, saya membagi dalam beberapa bagian ini. Yang pertama, apa sukacita terbesar orang Kristen? Nah, sudah kita jawab tadi. Sukacita terbesar seorang Kristen adalah jika namanya telah tertulis di sorga. Ya, ini penting bagi kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nama kita tertulis di sorga. Nah, sebenarnya gampang kita pahami ya. Misalnya ada satu acara misalnya di satu hotel megah. Lalu kita diundang dan kemudian dipampangkan bahwa nama kita sudah ada di daftar tamu. Nah, kira-kira kalau kita datang ke acara itu, apakah kita akan mengalami proses yang kemudian berliku-liku? Tidak. Kita bawa undangannya dan kita cross check, sudah namaku ada di sana, masuk. Bahkan barangkali sudah dikasih nomor di mana kita duduk. Nah, tetapi kalau nama tidak ada di sana, undangan juga tidak ada, sangat-sangat mustahil kita masuk di sana. Nah, sekarang dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita terbesar orang Kristen adalah kalau namanya tercatat dalam kitab kehidupan ini. Saya kira kalau ada waktu bagi kita untuk berbagi pengalaman ya atau kesaksian, barangkali ini penting nanti mungkin suatu saat waktu dibuat retreat ya, satu-satu membuat kesaksian.
kapan dia menerima sukacita terbesar atau kapan dia mengalami sukacita terbesar itu? Itu pengalaman yang tidak bisa kita bandingkan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Sukacita itu tidak akan kita dapatkan di luar Yesus, di luar keselamatan itu. Hanya itu ibu-ibu dikasih Tuhan. Maka sekali lagi sukacita terbesar orang Kristen adalah kalau namanya tercatat di surga dalam kitab kehidupan ini. Nah, mengapa nama kita yang terdaftar di surga itu merupakan sukacita terbesar? Mengapa? Nah, saya coba menelusuri beberapa hal. Yang pertama, ibu-ibu, kenapa itu menjadi sukacita besar? Karena itu menunjukkan bahwa status kita sekarang adalah anak-anak Allah. Ya. Nama kita terdaftar di surga dan itu menjadi sukacita besar. Kenapa? Karena sekarang status saya adalah anak Allah. Ada apa rupanya dengan masalah status ini? Nah, sekarang kita mau diingatkan, dulu saya bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah, anak siapa? Ya, jangan mendurhaka, jujur aja diakui ya kan. Memang anak iblisnya kita dulu. Mau natsnya ada di Alkitab. Yesus pernah mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Ya. Itu kita dulu anak kegelapan. Kita dulu manusia berdosa. Nah, kalau itu status kita yang lama, mana mungkin nama kita tercatat di surga. Tetapi kalau sekarang nama kita tercatat di surga, itu menunjukkan bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita baca kembali Yohanes 1 ayat 11 sampai 13, itu di sana dijelaskan bahwa semua orang yang menerima Yesus itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, ayat 12 ya. Dan keberadaan mereka sebagai anak Allah itu bukan karena perbuatan mereka, tetapi yang dilahirkan oleh Allah sendiri. Itu maka nanti dalam proses ini ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu Allah Tritunggal itu terlibat mulai dari pemilihan, penebusan sampai kemudian melahirbarukan. Ya. Nah, lalu mengapa? Berikutnya mengapa nama kita terdaftar di surga itu merupakan sukacita yang terbesar? Nah, karena ya kita memiliki jaminan hidup yang kekal. Jadi nama kita terdaftar di surga menunjukkan bahwa kita dijamin kelak masuk ke dalam surga. Dijamin memperoleh hidup yang kekal itu. Ini yang saya katakan tadi ibu yang dikasih Tuhan. Saya harap kita semua memiliki itu. Ya. Berhenti berpikir bahwa saya harus berbuat baik, maka nanti saya akan memiliki jaminan keselamatan. Tidak bisa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak bisa. Sekarang aja kalau kita lihat misalnya seandainya ada CCTV rohani yang melihat hati kita, belum tentu benar kita semua sekarang di sini. Nah, satu dosa itu sudah menghancurkan semua kebaikan kita. Kalau mau kita katakan perbuatan baik ibu yang dikasih Tuhan menjadi standarnya, kita harus sempurna. Sempurna, tidak pernah berdosa, mulai dari lahir sampai mati tidak pernah berdosa. Mungkinkah itu? Tidak. Kenapa? Dalam kandungan saja kita sudah berdosa. Maka tidak mungkin kita memiliki sikap hidup yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, anugerah Allah itulah yang kemudian membuat adanya jaminan itu. Jadi nama saya, nama ibu-ibu terdaftar di surga menunjukkan bahwa kita memiliki kepastian keselamatan. Jadi kalau ada orang bertanya, nanti kalau mati kemana? Jelas ke surga. Nah, ada beberapa ayat yang menunjukkan ini. Nah, saya baca Yohanes 10 ayat 28 misalnya, Yesus mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini perhatikan kata-kata ini. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi kalau ada orang kemudian namanya sudah tercatat, terdaftar di surga lalu kemudian hilang, lah itu bukan pengajaran Kristen ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Maka orang yang namanya terdaftar, tercatat di surga dalam kitab kehidupan itu, dia pasti diselamatkan. Yesus mengatakan sekali lagi, kata-kata ini penting bagi kita. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Diberikan ya, berarti hidup yang kekal itu diberikan oleh Tuhan. Itu anugerah ya. Nah, atau dalam Roma 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan di sana, lebih-lebih
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ada kata pasti itu ya, ayat 10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi semua berpusat kepada Kristus, bukan kepada saya. Jelas ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah jadi itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memiliki jaminan keselamatan itu, dan kewargaan kita sekarang adalah warga kerajaan surga. Nah, nama kita terdaftar di surga yang ketiga menunjukkan bahwa itu jauh lebih berharga dari segala pencapaian-pencapaian kita selama di dunia ini. Nah, mari kita menempatkan ini pada tempat yang sebenarnya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Nama yang tercatat dalam kitab kehidupan itu, itulah sebenarnya yang paling berharga bagi kita. Paling berharga, bukan mengatakan yang lain itu tidak berharga. Ya. Tapi yang paling berharga adalah status bahwa kita adalah anak Allah, nama kita dicatat di sorga, maka pencapaian-pencapaian di dunia ini itu hanya efek dari tercatatnya nama kita di dalam kitab kehidupan itu. Nama kita yang keempat, nama kita terdaftar di sorga adalah sukacita terbesar dan sukacita yang sesungguhnya. Dan itu merupakan dasar dari segala sukacita yang kita alami di dunia ini. Ibu-ibu, ada istilah orang Batak, kurang sangiris, sabalanga gitu ya kan. Dia sudah memiliki capaian-capaian di dunia ini, tetapi selalu ada yang kurang, kayaknya ada yang gak pas gitu ya. Kenapa? Karena keselamatan itu, namanya itu belum tercatat di surga. Ini bicara tentang kepastian keselamatan. Artinya apa? Dia tidak memiliki keyakinan kepastian keselamatan itu. Maka semua yang dia nikmati ini kayak ada yang kurang. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nama yang terdaftar di surga itu adalah sukacita kita yang terbesar, sukacita kita yang sesungguhnya, dan itu merupakan dasar dari semua sukacita dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya, itu merupakan dasar sukacita. Tentu nanti akan banyak kita lihat sama seperti murid-murid ini ya. Kenapa Yesus kemudian tidak langsung, oh ya, waktu dikatakan misalkan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Yesus kata, oh ya, enggak gitu kata Yesus. Bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Kenapa? Karena itulah sebenarnya sukacita besar, dan itu yang seharusnya menjadi pondasi dari segala sukacita dalam kehidupan kita. Oke, ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu kalau begitu, bagaimana caranya supaya nama kita terdaftar di surga, kan itu kira-kira ya kan. Kalau kita mengatakan sukacita terbesar itu adalah nama kita terdaftar di surga, lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya nama kita terdaftar di surga? Bagaimana ibu yang dikasihi Tuhan? Nah, nama seseorang terdaftar di surga itu tidak bisa dilepaskan dengan pribadi Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya jalan menuju surga itu. Ya. Tidak bisa dilepaskan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat yang telah dipersiapkan Allah, yang ditentukan Allah. Itu maka Kisah Para Rasul 4 ayat 12 itu tidak bisa kita lupakan. Kenapa? Allah mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Selain mana? Di dalam Dia. Siapa itu? Di dalam Yesus Kristus. Maka kalau seseorang mau namanya tercatat di surga itu harus berhubungan dengan Tuhan Yesus. Ini tidak bicara tentang ritual-ritual agama. Tidak. Nah, nama seseorang terdaftar di surga bukan, sekali lagi ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena dia menjadi anggota gereja, bukan karena dia berbuat baik, tetapi karena itu dianugerahkan Allah kepadanya. Tadi sudah kita baca itu dari Yohanes 10 itu ya. Dan aku memberikan, kata Yesus. Atau 1 Yohanes 5 misalnya kan ayat 11 itu ya. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Ya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi jangan kita pikir ibu yang dikasihi Tuhan,
keselamatan itu, nama kita terdaftar di sorga itu, tertulis di sorga itu karena usaha kita, bukan. Itu murni anugerah Allah. Dan itu kemudian akan terrealisasi dalam kehidupan seseorang ketika dia percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Jadi akan percaya di Tuhan Yesus, akan manjakkan Tuhan Yesus di bagasan luna, odo nagabit tersurat warna di pustaha anguluani. Sabuto duede moloro panjoni Tuhan molo salputiki molo bisar bitang si payasi molo sahat matu surgo akana tinobusi dohot au di bantu haku lautusi. Hebat ya. Molo joni tuhata akaguar di pusta di bain asini rohana alusaku ho tuhaku audison ya kan. Ini luar biasa lagu ini, ibu-ibu. Jadi Allah memanggil kita. Kenapa? Nama kita terdaftar siapa itu? Orang-orang yang sudah menerima Yesus di dalam hidup. Kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi yang merubah status kita. Kita kemudian disebut sebagai anak Allah. Karena kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris akan kerajaan Allah itu. Nama kita tertera dengan jelas di sorga. Maka sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, kalau coba kita renungkan pada tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa kita ke waktu itu menerima Yesus. Coba ingat kembali bagaimana sukacita kita pada saat itu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Atau justru tidak ada pengalaman itu. Nah ini yang menyedihkan sebenarnya kan. Sudah menjadi orang Kristen, lama menjadi orang Kristen, mengikuti kegiatan-kegiatan ritual-ritual orang Kristen, tapi tidak ada sukacita itu. Maka Yesus mengatakan, apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini dengan segala isinya kalau jiwanya binasa. Sekali lagi bimbang dikasih Tuhan, Alkitab mengajarkan hanya orang yang menerima Yesus dalam hidupnya yang kemudian namanya tercatat di sorga. Kenapa? Karena kemudian pada saat dia menerima Yesus dalam hidupnya, pada saat itu namanya disebut sebagai apa? Anak Allah. Statusnya sebagai anak Allah. Dan itu dicatat resmi di dalam kitab kehidupan. Ibu dikasih Tuhan, ketika nama seseorang dicatat dalam kitab kehidupan itu, pencatatan itu dimeterai dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya tidak mungkin seseorang itu bisa kehilangan keselamatan. Tidak bisa. Jadi kalau itu pemberian dari Allah, berarti kan penentu itu adalah Allah. Bukan saya, bukan. Nah, saya tidak sedang mengatakan supaya kalau begitu, kalau kita sudah terima keselamatan itu bermain-main pun nggak apa-apa. Bukan itu maksud saya, bukan. Tapi saya mau menegaskan bahwa betapa pastinya keselamatan itu dan tidak mungkin akan diucat siap kita, gitu ya kan. Tidak mungkin akan dipindahkan dari kita karena itu adalah pemberian, dimeterai dengan sempurna oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menerima Yesus dalam hidupnya, sekali lagi, dia sudah disebut sebagai anak Allah dan namanya terdaftar, tercatat di sorga di dalam kitab kehidupan. Nah maka sekali lagi pertanyaan, sudahkah kita yakin bahwa nama kita benar-benar terdaftar di sorga? Sudah ibu-ibu ya? Nanti jangan lewat nanti tahun ini, nggak tahu kita gitu kan. Nah kami dikejutkan tadi pagi ada teman di daerah Galang ya kan, meninggal jam 9 semalam katanya. Lalu ditanya apa sakitnya? Gak ada sakitnya, semalam masih bekerja, masih mengantar barang katanya.
Tiba-tiba saja meninggal. Nah, bagi kita bukan masalah bagaimana meninggal, bukan. Tapi kalau meninggal, apakah nama kita sudah ada terdaftar di surga? Maka sekali lagi pertanyaannya, benarkah nama kita benar-benar sudah terdaftar di surga? Nah, jika ya, maka itulah alasan terbesar kita untuk bersuka cita di dalam hidup ini. Tetapi jika tidak, ibu-ibu, jika belum, maka barangkali sore hari ini adalah kesempatan yang indah bagi kita untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, masuk dalam kehidupan kita. Kalau di dalam berita Natal dikatakan bahwa kelahiran Yesus itu adalah sukacita besar bagi seluruh bangsa, ya, berarti sukacita itu tidak bisa terlepas dari Yesus. Kehadiran Yesus dalam dunia ini itulah awal hadirnya sukacita. Sama seperti juga secara pribadi, kehadiran Yesus secara pribadi dalam diri saya, itulah awal hadirnya sukacita dalam diri saya. Maka kalau kita mengikuti semua ritual agama kita, tapi belum pernah mengundang Tuhan Yesus dalam diri kita, sebenarnya kita belum memiliki sukacita yang terbesar itu. Maka firman Tuhan ini mengajak kita supaya nanti atau supaya kita berdoa dalam hati kita, membuka hati menerima Tuhan Yesus dalam diri kita. Itu satu-satunya cara, ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, bagian ketiga dari firman ini. Nah, kalau demikian, apa implikasi dari sukacita terbesar itu dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen? Oke, tadi pertama sukacita terbesar adalah kalau nama seseorang tercatat, terdaftar di sorga. Bagaimana cara tetap tadi sudah jelaskan. Lalu yang kedua, ya, bagaimana caranya supaya seorang menerima atau terdaftar namanya, sudah jelaskan, harus percaya. Nah, sebagai orang yang sudah terdaftar namanya di kitab kehidupan itu dalam sorga itu, yang menghadirkan sukacita dalam kehidupannya, lalu apa implikasinya bagi kita pada saat ini? Nah, yang pertama, ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kita kembali ke ayat 20 tadi, ya. Waktu murid-murid itu datang. Nah, lalu Yesus berkata kepada mereka, bersukacitalah bukan karena roh itu takluk kepadamu, ya. Itu di ayat yang 20 tadi. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Maka implikasi yang pertama, ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang kita lakukan harus berpusat pada sukacita karena nama kita telah terdaftar di surga. Ya, teman-teman pelayan di sini, inilah yang harus ada selalu di hati kita waktu melakukan tugas pelayanan ini. Saya mengambil bagian dalam pelayanan ini karena saya mengingat sukacita yang besar itu karena nama saya sudah terdaftar di surga. Jadi bukan melayani supaya terdaftar namanya di surga, bukan. Itu terbalik, ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Itu jelas sekali firman Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, meletakkan sukacita dalam pelayanan itu bukan hasil-hasil yang akan kita capai. Bukan itu yang utama. Sekalipun saya yakin sekali kalau misalnya nanti tercapai apa yang kita harapkan, misalnya di persekutuan Ibu Lydia ini tahun ini ada 60 orang hadir setiap kali kita beribadah, pastilah ada sukacita kita. Pasti itu. Tapi Yesus mengingatkan bukan itu yang terutama. Ketika nanti ibu mungkin mengadakan pelayanan, ada orang yang bertobat, Yesus katakan bukan itu yang utama. Maka sekali lagi ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang kita lakukan harus berpusat pada sukacita karena nama kita telah tertulis di surga. Jadi bukan hanya pada kesempatan untuk melayani. Ibu, kita harus senang kalau Tuhan memberikan kesempatan melayani bagi kita. Kesempatan itu saja sudah sukacita bagi kita seharusnya. Atau keberhasilan yang kita raih dalam pelayanan itu. Tapi di atas dari semuanya, karena nama saya sudah terdaftar di surga. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita, teman-teman pelayan. Ya. Mari kita tanamkan. Nah, lalu kemudian
Sukacita yang kedua, sukacita atas perbuatan ajaib dan perlindungan Allah dalam hidup kita tidak boleh melampaui sukacita karena nama kita telah tercatat di sorga. Ini tadi kan luar biasa ini. Bagaimana kemudian mereka mengalami pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam pelayanan itu. Waktu Yesus mengutus mereka, Yesus melarang mereka membawa bekal. Tapi mereka bisa hidup, itu kan perlindungan Tuhan. Waktu mereka melayani, mereka bisa menyembuhkan orang sakit, mereka bisa mengusir setan-setan, menaklukkan setan-setan, itu kan perbuatan yang ajaib. Sama ibu-ibu yang dikasih Tuhan dalam pelayanan kita nanti. Ya. Atau pengalaman-pengalaman kita, bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam kehidupan kita. Mungkin ada nanti sembuh dari penyakit hanya oleh karena doa, ya kan? Atau anak-anak berhasil dari yang tidak mungkin menjadi luar biasa. Kita lihat, saya nggak nyangka kok bisa begitu ya. Tapi ingat firman Tuhan mengatakan harus sukacita karena nama kita telah dicatat di sorga. Itu yang menjadi dasar bagi kita menikmati semua perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dan perlindungan Allah yang sempurna bagi kita. Yang ketiga, ibu yang dikasihi Tuhan. Implikasi yang ketiga, sukacita karena nama kita telah tercatat di surga harus membuat kita bersukacita dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini. Oke, dunia ini sudah dikatakan Tuhan bahwa semakin hari akan semakin susah. Tapi tidak menjadi alasan itu bagi kita sehingga kita frustrasi dalam menghadapi hidup ini. Maka sukacita kita karena nama kita telah tercatat di sorga itu harus menjadi dasar yang kuat bagi kita, sehingga kita dalam menjalani hari-hari kita yang sulit ini tetap ada dalam sukacita. Budo hita merlasni roha inang atik beroak kasih tawanon akarana hajit akaparsahito. Bisakah kita bersuka cita sekalipun ada pergumulan, ada sakit penyakit menerpa kehidupan kita? Harusnya begitu, harusnya bersuka cita. Ya kan? Nah, ini diingatkan kepada kita. Jadi implikasi dari keselamatan yang kita peroleh itu, dari nama kita yang telah tercatat di surga itu, harus meneguhkan, menguatkan, menghadirkan sukacita bagi kita ketika kita mengalami pergumulan. Nah, Yesus mengatakan bahwa dia telah memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk menginjak ular dan kalajengking serta mengalahkan kuasa musuh. Itu gambaran dari perlindungan Tuhan. Perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Nah, jadi itu menunjukkan ibu-ibu yang dikasih Tuhan bahwa orang percaya memiliki otoritas dalam Kristus untuk menghadapi pencobaan, serangan roh jahat. Janganlah kita menjadi orang-orang Kristen yang kemudian dikatakan gampang jatuh. Sukacita. Dan sukacita itu ibu-ibu, itu apa ya? Menghadirkan kekuatan yang luar biasa dalam diri kita. Saya sudah sering katakan misalnya, kalau hari Minggu pagi misalnya, lalu turun hujan. Coba itu dalam perhitungan sepersekian detik bisa berubah suasana di hati kita. Udan musik. Nah itu seperti meruntuhkan kekuatan kita. Ya kan? Tapi kalau kita coba dengan cara yang lain, ya nggak apa-apa hujan. Toh juga kita harus kerja. Itu berubah suasana batin kita, ibu-ibu dikasih Tuhan. Maka di dalam menghadapi pergumulan hidup kita, jangan pernah kita lepaskan sukacita terbesar itu. Nama kita telah tercatat di surga. Berikutnya, sukacita karena nama kita telah tercatat di surga harus membuat kita bersukacita dalam menghadapi kematian. Sebab kita telah memiliki jaminan hidup yang kekal. Dong dopisya kita biar mati nang. Masih ada di antara kita di sini yang takut mati? Ada. Ini tema ini sampai ke sana maksud. Jadi kalau nama saya sudah tercatat di sorga, berarti saya harus mengingat sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan.
Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia tahu bahwa namanya tercatat di sorga, tercatat dalam kitab kehidupan. Maka kalau kematian menjemput dia, dia tidak takut. Pernah kita lihat mayat, waktu kita perhatikan, inang ini kok kayak tersenyum ya. Pernah lihat itu? Pernah ya? Tapi di sisi lain kita berkunjung kepada orang yang meninggal, kok kayak seram kali wajahnya ya gitu. Saya kira yang meninggal yang wajahnya tersenyum itu barangkali dia melihat bahwa yang datang itu Yesus memanggil dia dan sudah melihat semua keindahan surga itu sehingga dia tersenyum. Nalahuma'au, itu kira-kira ya kan. Tunasona dikincang ya kan. Tapi sering kita nyanyikan lagu itu dalam suasana sedih ya kan. Seharusnya enggak ya kan? Kita pergi ke suatu tempat yang maha indah. Sekali lagi ibu-ibu, salah satu tanda bahwa kita sudah percaya dan menerima Yesus, nama kita terdaftar di sorga, tidak takut mati. Tetapi tidak sedang mengatakan kalau begitu nanti jalan sembarangan saja gitu kan, tidak perlu dari sebelah kiri lalu nggak perlu perhatikan lampu merah, tidak itu maksudnya. Kita tetap menjaga, tapi kalau kematian datang menjemput kita, ajal sudah tiba, tidak kita takuti itu. Ate ini tidak ada jaminan loh ibu-ibu yang tua duluan meninggal, nggak ada jaminan seperti itu ya. Semua kita kapan saja bisa meninggal. Tapi yang terpenting bahwa kita sudah memiliki jaminan keselamatan itu. Nama kita sudah terdaftar di surga. Nah, tetapi kalaupun tidak langsung kita mati, kita sudah terima Tuhan Yesus, ya, lalu masih panjang hidup kita di dunia ini, itu berarti karena Tuhan menginginkan kita menghasilkan buah. Itu yang perlu kita ingat. Nah, itu maka Paulus mengatakan, bagi Paulus itu sebenarnya pergi ke sorga itu bersama dengan Kristus itu jauh lebih indah. Tetapi dia sadar bahwa ketika dia masih hidup di dunia ini, dia masih punya tugas untuk menghasilkan buah. Ibu ya, jadi unang adong benang biar mati ate. Waduh kira-kira. Sengun namor. Gimana kira-kira ibu ya? Nah, ini harus kita tanamkan ini bukan pernyataan emosional, bukan. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang sudah menerima Yesus, orang yang sudah tercatat namanya di sorga, berarti kalau dia meninggal pasti ke sorga. Dan sorga itu, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab mencatat, itu adalah tempat yang maha indah. Ya, tempat yang maha indah. Maka bagian terakhir dari firman ini yang berhubungan dengan implikasi ini, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nah jadi saya ini karena masalah kematian ini saya tambah sedikit lagi ya. Nah ibu-ibu, kematian bukan akhir dari segalanya ya, tetapi awal kehidupan yang kekal. Ya. Kematian itu akan membawa kita kepada pertemuan yang kita nantikan dengan Tuhan Yesus Allah kita yang begitu mengasihi kita. Nah itu kita rindukan. Jadi bertemu, sekarang kan kita seperti ini beribadah, kita dikatakan kita bertemu dengan Tuhan. Itu kan secara rohani, tidak kita lihat ya. Tapi nanti kita akan berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Tapi juga ibu-ibu, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, yang mati di dalam Tuhan. Nah itu dicatat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 itu. Bahwa orang yang mati dalam Kristus itu, ya, dia akan di sorga. Jadi jangan takut mati. Jangan takut mati. Tempatnya pasti di sorga. Orang yang percaya, tentu orang yang percaya yang menerima Yesus, tempatnya di sorga. Bertemu dengan Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi itu ya.
Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, nah sebab 16 sampai 17, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terakhir, kalimat terakhir. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pajupang do musia akana porsiai. Tapi ingat ibu-ibu, kalau kita jumpa di sana, relasi kita bukanlah bagi suami istri, orang tua dengan anak, bukan itu lagi. Bukan. Yesus mengajarkan pada hari kebangkitan itu hidup kita sama seperti malaikat. Ya, jadi tidak ada lagi keinginan-keinginan seperti keinginan dunia ini, tidak. Tapi jelas kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, maka implikasi terakhir ibu yang dikasihi Tuhan, nama yang telah terdaftar di sorga harus mendorong kita untuk hidup dengan setia dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, serta memberitakan Injil. Tujuannya apa? Supaya orang lain juga bersuka cita karena nama mereka juga terdaftar di sorga. Molonang dihita do haluauni inang, molonang tersurat do guarata di surga hasonangani, nuaing nang radero hatta mamaritahon barita nauli Tuhan Yesus Kristus nong mate nong hehe siya namatean, asa nasida akan nasoporsea do be, majalo Tuhan Yesus asa didasida be, gok halalas ni rohai. Ibu ya. Jadi jangan hanya kita menikmati sukacita itu. Oh, namaku sudah terdaftar di surga. Kalau mati nanti pasti masuk surga. Ingat, kita punya tugas untuk memberitakan kabar sukacita itu. Supaya mereka, mungkin juga itu anggota keluarga kita ya. Suami kah? Anak-anak kah? Hela kah? Parumain kah? Tetangga kah? Satu pekerjaan kah? Satu gereja kah? Mari kita beritakan Yesus yang telah mati itu. Mari kita beritakan Injil itu. Supaya mereka pun memiliki sukacita terbesar itu. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, maka mulai dengan berdoa hari ini. Siapa anggota keluarga kita yang menurut kita tanda kutip bandal? Ya, mungkin mereka tugasnya mengantar jemaat, ya kan? Kalau mengantar ke gereja dia mau, tapi dia hanya sampai di gerbang gereja. Artinya apa? Tidak menikmati peribadahan. Nah, apa yang mau kita lakukan? Mulai mendoakan mereka. Mulai mendoakan mereka. Dan cari kesempatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Ibu yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita. Kalau tadi misalnya saya katakan di poin keempat itu, kalau Tuhan masih memberikan hidup bagi kita saat ini, itu berarti karena Tuhan menginginkan kita berbuah. Salah satu buah yang diinginkan Tuhan adalah buah pelayanan, buah yang bernilai kekal, yaitu jiwa-jiwa yang dibawa kepada Yesus. Saya dan ibu-ibu dipanggil Tuhan untuk itu. Jadi jangan nikmati sendiri sukacita itu ya, bagikanlah kepada orang lain. Nah, jadi ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua benar-benar menikmati sukacita itu ya. Menikmati sukacita itu. Nama kita, nama saya, nama ibu-ibu sudah terdaftar di sorga karena kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi, sudahkah nama kita terdaftar di sorga? Sudah ya. Nah, mari kita pastikan bahwa benar-benar itu terjadi. Kalau belum, nah tentu kita harus bersedia dengan rendah hati, membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mengakhiri khotbah ini saya bacakan 3 pantun. Yang pertama, burung belibis terbang ke sawah, hinggap sejenak di ranting pepaya. Nama tertulis di surga adalah anugerah, sukacita terbesar bagi setiap orang yang percaya.
Amin ya. Nanti kalau mau minta catatan pantunnya. Jalan pagi di taman yang berbunga, senyum ceria menyambut hari. Dengan Yesus hidup penuh sukacita, nama di sorga takkan terhapus lagi. Mantap sekali ya kan. Terakhir. Bunga mekar berbaris di jalan, berwarna-warni mendebar wangi. Tak perlu takut menghadapi kematian, karena sorga pun sudah menanti. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita tundukkan wajah kita, mari kita berdoa.